Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam atamani akmalani ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin ajmain, amma ba'du. Wa nas'alullaha yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaifa halukum? Masih sehat? Sedang ngantuk? Baik, bismillah. Ya. Di sini materinya Ustaz apa ini? Surah apa? Enggak dikasih tuh. Dikasih tulisan sirah apa gitu enggak ada. Ya, mungkin ya kita akan bertemu nanti 6 kali pertemuan. Ya, 6 kali pertemuan dan insya Allah ya semoga nanti bisa kita selesaikan. Ya, sedikit tapak tilas dari Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, siapa Khulafa Ar-Rasyidin? Terus siapa? 4 orang atau 5 orang? 4 atau 5? Nanti kita akan bahas bahwasanya ya aslinya Khulafa Ar-Rasyidin ada 5. Loh, siapa yang 5? Nanti ada. Apa? Oh iya. Mana Idhar? Ngasen. Ditulis nanti materinya. Jadi sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah pernah baca sirah Khulafa Ar-Rasyidin lengkap? Azam masih Nabawi ya Azam ya? Masih kelengkapan Nabi Muhammad. Sudah jilid berapa Azam? Sudah 3? Dari awal? Masya Allah. Ya, nanti kalau Ustadz salah ya dibenerin ya. Ya, Khulafa Ar-Rasyidin tadi berapa? Ya, 4 atau 5. Ya, yang paling terkenal ya ada 4. Yang paling biasanya standarnya orang tahu lah ya, karena memang keempat ini ya memang yang paling terkenal dan juga ya memang beliau ini adalah orang-orang yang paling mulia. Pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, dan nanti ada beberapa ulama yang menganggap kalau dari zaman ya Khulafa Ar-Rasyidin ada 5. Lihat dari zamannya ya. Tambah nanti Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena nanti habis Ali ya setelah Ali selesai masa khilafahnya ya dengan terbunuhnya beliau, nanti Hasan dipilih. Tapi Hasan nggak lama karena cuma 5 bulan, 5 atau 6. Kemudian ya ada yang mengatakan bahwasanya ulama juga menjadikan Khulafa Ar-Rasyidin tuh ya kalau dilihat dari apa ibaratnya prestasinya bis itu kelayakan dari masyarakatnya ya, ketentramannya, maka ada yang menjadikan yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini ibaratnya sudah bukan zamannya Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi sebelumnya ya tentunya kita baca sirah itu bukan ibaratnya cuma untuk mengingat masa lalu ya. Tapi ya, paling banyak manfaatnya antum baca sirah. Yang paling pertama ya antum tahu ya antum bisa dapat ibaratnya merasa dekat kepada Nabi SAW. Ya. Karena mungkin kadang kan kita merasa ya ibaratnya ketika kita dijadikan hadis-hadis seperti ini, Rasulullah itu seperti ini. Tapi kita mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kok nggak relate ya. Atau mungkin ada yang mengatakan ya, naudzubillah, ya kan itu Rasulullah kan dipilih oleh Allah ibaratnya, kan dijaga sama Allah. Kan kita
hamba biasa ibaratnya, manusia bukan Rasulullah ya. Ya maka dari situ kita bisa lihat bahwasanya ya orang-orang sekitar Rasulullah pun ya bukan orang-orang ecek ibaratnya. Bukan orang-orang yang hanya dipilih kemudian tidak kompeten. Tapi ibaratnya kalau kita lihat ya bahwasanya dari sini kita bisa lihat kita bisa mendekati Rasulullah yaitu dengan melihat sahabat-sahabatnya. Ya, dan itu dengan sifat-sifatnya. Mungkin antum nanti ya ada kan Ustaz ceritakan sedikit ya sifat-sifatnya dari tiap khalifah terutama. Ya mungkin antum orangnya yang sabaran, ya, yang jujur, yang mungkin apa namanya? Ibaratnya lemah lembut lah. Lemah lembut, baik hati ya. Mungkin antum akan relate dengan Abu Bakar. Mungkin kalau antum orangnya keras, ya, tegas, ya keras bukan sok-sokan ya tapi ya keras memang karena terbukti ya karena memang terbukti maksudnya oh ini orangnya bagus, oh ini orangnya ibaratnya antum disegani lah sama teman. Ini disegani bukan karena antum suka malai orang ya itu kalau suka malak ya sama aja ya. Mungkin antum akan relate nanti dengan Umar bin Khattab ya, atau mungkin antum pribadi yang pemalu misalnya, pemalu ya, dia juga baik hati, lemah lembut, dermawan ya. Nanti yang antum relate nanti ketika baca sirahnya Utsman bin Affan. Atau mungkin antum orangnya pemberani, kuat juga, tapi ibaratnya ya suka humor, ya humoris, ya senang guyon ibaratnya. Maka antum seperti Ali bin Abi Thalib. Dan begitu banyak sahabat yang lain, antum bisa baca. Ya karena ibaratnya kita nggak akan tahu apa yang Ustaz rasakan setelah baca sirah sahabat ya, terutama satu orang perorangan dari semua banyak sahabat ya. Itu yang saya rasakan ya bahwasanya kita bisa ibaratnya oh sahabat ini kayak gini, oh sahabat ini seperti ini. Dan ibaratnya oh kita tahu bahwasanya Rasulullah pun ya mendidik betul-betul menjadi guru terbaik ibaratnya karena bisa membawa orang-orang di sekitarnya itu ya menjadi baik seperti beliau. Ya, dengan tanpa ada paksaan di situ. Apa? Tanpa ada paksaan. Dan kemudian ya salah satu manfaat yang lain adalah kita belajar sirah tuh nanti kita akan tahu bahwasanya aslinya di dunia ini itu ya hidup apa naik turunnya kehidupan. Antum tahu hiruk pikuk dunia sekarang ya, mungkin ada masalah seperti ini, pemerintah seperti ini ataupun di negara luar seperti ini, konflik-konflik seperti ini. Yaitu aslinya template apa? Template. Ya kita tahu kalau misalnya kita baca di Al-Qur'an ya kan ada banyak kisahnya Musa dan Firaun. Ya enggak? Banyak sekali, bahkan walaupun itu Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi banyak kisahnya apa? Nabi Musa dan Firaun. Untuk apa? Ya untuk kita tahu bahwasanya ya memang kebenaran apa? Kebenaran itu tidak akan selamanya sejalan dengan kekuasaan. Apa? Kebenaran enggak akan selamanya berjalan sama dengan kekuasaan. Lihat bagaimana Firaun ya. Dia menganggap dirinya raja, dia sombong, bahkan punya apa-apa, ya semuanya ibaratnya ini pukul, ini bunuh, ya ini adakan, ada, ya keluarkan uang segini, ini keluar. Ya. Tapi kalau misalnya lihat lawan Nabi Musa, yang bahkan ibaratnya Nabi Musa itu bukan siapa-siapa, ya enggak. Ya, dengan Bani Israel yang waktu itu ya tidak punya senjata, tidak punya apa, tapi karena dalam kebenaran dan di atas kebenaran, ya bisa mengungguli Firaun. Tentunya yang itu nanti menjadikan turunnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya kenapa namanya Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Nanti kalau misalnya antum sama Ustaz Evan ya kajian sampai hadis ke-28, nanti di hadis 28 ini ada nasihat atau ibaratnya wasiat dari Rasulullah SAW bahwasanya nanti setelah Rasulullah itu akan ada digantikan oleh khalifah. Ya khalifah itu kan dari kata apa? Khalafa yakhlufu, mengganti. Jadi khalifah itu apa? Pengganti. Yaitu salah satunya di hadis 28 ya bunyinya ya ketika Rasulullah memberikan apa namanya nasihat ya di sini ceritakan ya harus bernasihat seakan-akan ibaratnya mau berpisah. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau idatu muwaddiin fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan yang kamu sampaikan itu nasihat untuk perpisahan.
maka ya berikan kami wasiat, apa yang harus kami lakukan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Ya, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa sam'u wa ta'ah, kalian harus dengarkan, kalian harus taat walaupun yang memerintah kalian itu adalah budak ataupun mantan budak misalnya. Wa in ta'ammara alaikum abdun. Karena nanti ada beberapa nanti kalau misalnya kita sudah sampai pembahasan perang-perang ya, nanti ada di situ komandan-komandan perang yang dulunya adalah budak. Kemudian fa innahu man ya'is minkum, karena sesungguhnya bagi siapa barang siapa yang dari kalian hidup fayasara ikhtilafan katsira. Jadi setelah Rasulullah meninggal nanti kalau misalnya kalian melihat ya yang masih hidup pasti akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat. Ikhtilafan katsir. Bukannya perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat sampai ya menurunkan pedang, yaitu saling perang. Ya maka kemudian Rasulullah melanjutkan fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian dengan ibaratnya berpeganglah kepada sunnahku. Ini ajaran Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Di hadis ini lafadznya sudah sunnati khulafa'ir rasyidin. Itu sunnahnya atau keputusan-keputusannya khulafa, pengganti-pengganti ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Jadi ar-rasyidin itu apa? Yang diberi petunjuk. Beri petunjuk ya tentunya sama Allah Subhanahu wa taala. Al-mahdiyin yang diberi hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya gigitlah ya pelajaran-pelajaran itu gigitlah sekuat-kuatnya seakan-akan kalian menggigit tali dengan gigi geraham kalian. Maka aslinya kalimat khulafa ar-rasyidin ya ini itu apa namanya? Ya dari Rasulullah sendiri. Maka nanti ini mungkin ya Ustadz memang tidak membuat kitab untuk kalian. Ya, kalian tinggal catat-catat saja apa yang penting mungkin. Ya. Dan kemudian ya nanti yang penting kalau misalnya dari sirah aslinya tanggalnya, kemudian siapa yang terlibat. Ya. Kalau misalnya perang ya berarti siapa komandannya dan seterusnya. Ya, kemudian kita berlanjut ke langsung khulafa atau mau kemana? Ya kita bahas sedikit Abu Bakar ya, langsung ke khulafa pertama. Ya Abu Bakar. Ada yang sudah tahu nama asli Abu Bakar? Siapa nama aslinya? Siapa? Siapa namanya? Betul. Namanya siapa? Ya Abdullah. Jadi aslinya pertama Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah. Apa? Abdul Ka'bah. Berbagai riwayat dia mengatakan nama asli Abu Bakar itu Abdul Ka'bah. Kemudian ketika bertemu Rasulullah ibaratnya Rasulullah kurang menyenangi itu. Ya. Kemudian suruh ganti namanya jadi Abdullah. Ya bapak beliau adalah Abu Quhafah atau istilahnya nama aslinya saya lupa nama aslinya. Julukannya Abdu Quhafah. Ya dan intinya Rasulullah ini ya Abu Bakar ini radhiyallahu anhu nasabnya itu bertemu langsung dengan Rasulullah SAW di kakek kelima namanya Murrah. Kalau untuk menghafal nasabnya Rasulullah SAW nanti dibaca di buku-buku sirah ya bahwasannya jadi orang Arab itu kan memang ketat dalam masalah nasab dan biasanya kalau misalnya tinggal itu juga nanti ya ditinggalnya itu ya di daerah ya sama keluarganya itu walaupun mungkin beda mbah tapi kan ya ada mbah yang kedua terusnya buyutnya dan seterusnya ya, dan Abu Bakar itu ketemu sama Rasulullah SAW di kakek kelima Murrah. Untuk umurnya ya Abu Bakar sama Rasulullah itu beda 2 tahun. Jadi lebih muda Abu Bakar 2 tahun. Kemudian ya keluarga Abu Bakar ya istrinya yang terkenal dari beliau adalah ada 4 orang ya, istri beliau. Ada Ummu Ruman, ada Asma binti Humais, ada Qutailah. Yang ini nanti ditalak ya karena Qutailah ini tidak beriman. Jadi ketika Abu Bakar masuk Islam
Rasulullah itu sudah dapat risalah dan Abu Bakar masuk Islam. Ya Qutailah ini ditalak. Kemudian ada Habibah. Anak-anaknya ada 6 totalnya. Ya, dari Ruman dapat Aisyah dan Abdurrahman. Nanti Abdurrahman bin Abu Bakar ini antum bisa baca sirahnya juga. Orang penting juga ini. Kemudian dari istrinya yang Habibah dapat putri 1 yaitu Ummu Kulsum. Kemudian dari Qutailah ini dapat 2 putra yaitu 2 putri dan 1 putra yaitu Asma, nanti Asma bin Abu Bakar yang membantu Abu Bakar di Gua Sur sama Rasulullah. Kemudian sama Abdullah. Dan terakhir dari Asma bintu Khumays, beliau mendapatkan 1 putra yaitu namanya Muhammad. Ya, beliau namakan anaknya sendiri pun Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian ya kita lihat dulu sosok Abu Bakar ya. Kenapa Abu Bakar sahabat yang paling mulia? Kenapa? Selalu bersama Rasulullah. Ya tepat juga, tapi kurang pas. Ya. Karena memang Rasulullah pun ya pasti bersama dengan orang-orang yang terbaik, ya enggak? Dan yang bisa membersamai beliau ya orang-orang terbaik. Bahkan kalau antum ada yang mengatakan ini sabda Rasul, ada riwayat juga yang mengatakan ini perkataannya Umar. Ya, beliau berkata bahwasanya kalau misalnya iman seluruh manusia itu disatukan, iman seluruh manusia itu disatukan jadi satu. Ya dari awal yang sudah mati-mati sampai akhir, sampai antum-antum ini ditimbang sama imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Makanya saya tahu mulianya. Dan Ustadznya baru tahu akhir-akhir ini bahwasanya kenapa sih kok Abu Bakar jadi sahabat yang paling mulia? Kenapa? Karena salah satunya ya Abu Bakar juga adalah orang yang pertama masuk Islam, ya enggak? Dari kalangan laki-laki. Jadi kalau misalnya ketika Rasulullah dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian disuruh untuk berdakwah dengan wahyu kedua yaitu ya ayyuhal muddatsir, ya qum fa'andir. Ya maka ada yang beriman langsung 4 orang. Pertama perempuan, ya istri beliau sendiri yaitu Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri Nabi. Kemudian yang kedua, ya orang yang tinggal di rumah Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Ali bin Abi Thalib masih kecil, masih umur 7 tahun, karena memang Ali bin Abi Thalib ini ceritanya ya diasuh oleh Nabi. Karena memang ya karena Abu Thalib itu anaknya banyak, dan Abu Thalib itu kesusahan, maksudnya dengan anaknya banyak itu. Maka Rasulullah ingin meringankan Abu Thalib, maka diambil Ali ibaratnya. Beda sini, Ali tak rawate, ini berarti gitu. Kemudian ada Zaid bin Harisah. Ya Zaid bin Harisah ini ya ibaratnya anak angkat. Sudah lama juga bersama Rasulullah SAW. Ya mungkin ketika beliau beriman ya sudah umur belasan tahun. Jadi kalangan pemuda. Kemudian ya dari kalangan yang orang dewasa, ya, dari laki-laki ya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ya memang sifatnya itu karena memang sudah tahu sifatnya Nabi. Ya Nabi Rasulullah SAW kan amin, ya amin sifatnya terpercaya. Maka ketika beliau ibaratnya aku dapat wahyu gini sodakta sodakta dan amin bila langsung syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga kalau misalnya kita lihat ibaratnya track recordnya Abu Bakar ini ya itu sudah bagus dari dulu. Dari dulu Abu Bakar itu salah satunya pertama tidak pernah minum khamar. Padahal jahiliyah ya ibaratnya kan belum ada Islam, ibaratnya tidak diharamkan. Cuma karena Abu Bakar itu ibaratnya orang yang paling menjaga muruahnya, jadi menjaga kehormatannya. Karena mabuk itu kan bikin khamar itu kan bikin mabuk, dan mabuk itu kan seakan-akan kayak ya bikin orang terlihat rendah. Dan orang kalau mabuk kan ya terlepas, kadang ngomong ini ngomong apa. Ya. Maka Abu Bakar itu orang yang menjaga kehormatannya, sangat menjaga. Kedua, Abu Bakar belum pernah sujud kepada berhala. Jadi ibaratnya kalau sebelum Nabi SAW itu dapat wahyu, ada nama, jadi ada agama itu kan ada banyak ya. Maksudnya itu paling enggak ya musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah
berhala, kemudian ada Nasrani, Yahudi, dan yang ketiga itu yang terakhir ada millah Ibrahim. Jadi masih ibaratnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya betul-betul menyembah kepada Allah. Mengakui Allah itu Rabb dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nanti kalau misalnya antum tahu ya teman-temannya Abu Bakar pun ya, maksudnya Abu Bakar ini kumpulnya sama orang-orang yang betul-betul nggak pernah menyembah berhala. Contohnya ada Zaid bin Amru. Siapa Zaid bin Amru? Bapaknya Said bin Zaid. Kemarin sudah dibahas sama Said Irfan. Ya enggak? Said bin Zaid siapa? Nah, iparnya Umar bin Khattab. Ya, istrinya Fatimah ibnul Khattab bintu Khattab. Ya, adiknya Umar masuk Islam duluan, ya enggak? Nikahnya sama Said bin Zaid. Nah, Said bin Zaid ini punya ayah namanya Zaid bin Amru. Kemudian kalau misalnya antum tahu salah satu ibaratnya sesepuhnya Khadijah, maksudnya yang biasanya tempat ngadunya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya enggak? Yang ketika Rasulullah datang ke beliau, diceritakan Khadijah bercerita bahwasanya Rasulullah mendapat gini ini seperti ini. Kemudian Waraqah membenarkan. Suamimu itu benar dan pasti suamimu itu akan dimusuhi oleh orang-orang. Ya Nabi. Jadi Abu Bakar ya temannya sama itu. Kemudian aslinya Abu Bakar itu ya memang kalangan orang-orang elit, tapi ibaratnya elitnya elit paling rendah. Ya, elitnya paling rendah, maksudnya di kalangan orang Arab, ya orang Quraisy waktu itu, ya Abu Bakar tuh ibaratnya ya orang mulia, tapi mulianya ya biasa-biasa aja. Cuma karena Abu Bakar ya sifatnya bagus, ya orang-orang tahu juga Abu Bakar ya temanannya sama Rasul. Ya, dan Rasulullah pun ya orangnya seperti itu, terpercaya. Sama-sama terpercaya, maka orang pun ya ikut. Dan salah satunya Abu Bakar ini orang yang paling paham nasab. Paling paham nasab. Jadi kalau misalnya ada orang Arab bingung nasabnya, aku pengen cerita gini, tanya ke Abu Bakar. Aku langsung ceritakan nasabmu ini. Jadi karena orang Arab itu dulunya ya memang bangga dengan nasabnya. Jadi bangga dengan ya ibaratnya kabilahnya, Bani siapa. Rasulullah kan Bani Hasyim. Ya. Kemudian kalau Abu Bakar ini Bani Taim. Ya masih aslinya satu cabang sama Rasulullah SAW. Kemudian ada yang kalangan paling elitnya Quraisy yaitu Abu Jahal, ya enggak, Bani Mughirah. Kemudian ada Bani Mahzum, Umar bin Khattab. Nanti itu kita silakan nanti antum baca di buku-buku sirah yang lain. Ya sejarah orang Arab dan nasab-nasabnya. Kemudian aslinya apalagi? Ya. Abu Bakar ciri-cirinya gimana? Ya Abu Bakar itu orangnya yang kurus, ya. Kurus, ya nggak tinggi, ya nggak pendek. Bahkan ibaratnya pernah diceritakan bahwasanya ya Abu Bakar itu ya melilitkan batu bersama celananya. Biar nggak melorot. Ya, berarti kayak gitu. Ya memang Abu Bakar tuh orangnya ya luwes, ya lemes, ya biasa. Tapi ya Umar tunduk sama Abu Bakar. Ya ibaratnya segan lah sama Abu Bakar. Kemudian apa lagi? Ya kemudian kita lari ke masa akhir-akhir Rasulullah ya. Jadi Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi ketika Rasulullah mau wafat, ya ketika beliau akan wafat kan beliau sakit, ya enggak? Sakitnya sekitar 13 sampai 15 hari. Ya. Yang dimana beliau kan sakitnya ya sakit panas, sebenarnya panas sampai tidak bisa bergerak atau sakit lemesnya, pusing. Dan beliau kan nanti di akhir hayat ya sampai meninggal atau wafat di pangkuannya Aisyah, istri beliau. Rasulullah sakit selama 14 hari atau 15 hari. Yang dimana pada saat itu Rasulullah sakit, ya itu Rasulullah sudah mengatakan ya kepada sahabat-sahabat ya murru ya Abi Bakrin, murru shalah Abi Bakrin atau murru Imam Abu Bakar. Jadi intinya Abu Bakar suruh jadi imam. Abu Bakar pun aslinya nggak mau, nggak mau orangnya. Berarti ada nabi yuk, masa ya saya imam. Cuma ya karena terpaksa beliau pun maju sebagai imam. Sampai pada suatu saat, ya pernah pada suatu sholat itu
Abu Bakar itu sudah mengimami ibaratnya. Kemudian tahu bahwasanya di belakang ada Rasulullah. Jadi Rasulullah sempat datang ke ikut sholat di belakang Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar pun, wah ada Rasulullah, mundur Abu Bakar. Sama-sama Nabi didorong, mundur lagi, didorong lagi. Gitu sampai 3 kali. Kemudian Abu Bakar langsung ibaratnya berinisiatif mundur ke belakang Rasulullah, duduk. Ya kan karena Rasulullah waktu itu duduk, enggak kuat untuk berdiri. Ya. Kemudian beliau berkata, ya celakalah aku Rasulullah. Bagaimana mungkin ketika engkau masih hidup, aku sholat di depanmu. Nah, kemudian semua sahabat itu duduk di belakang Rasulullah bersama Abu Bakar. Ya, Rasulullah mengimami sholat. Ya, kemudian tak lama setelah itu ya ketika 12 ya atau ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ya di tahun 11 Hijriah, Rasulullah ya menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya. Hingga pada saat itu ya semua sahabat pun ibaratnya panik. Apa? Panik. Bayangkan antum misalnya hidup di Rasulullah aja, zaman Rasulullah. Antum sudah kenal Rasulullah, tahu lah ibaratnya sifatnya Rasulullah gimana, baiknya beliau itu gimana. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di zaman itu. Kemudian tahu Rasul ibaratnya Nabi antum itu mati atau wafat. Itu gimana rasanya? Ya pasti sedih, ya. Sedih sampai ibaratnya ya panik, sedih, panik, merasa nggak percaya ya kalau misalnya orang kehilangan ya biasanya seperti itu ya. Ya nangis, ada yang sampai ibaratnya kebingungan, bahkan ya sekelas Umar pun yang keras ya itu ya saking ibaratnya tidak mau menerima fakta ya, bukan tidak mau ya, karena waktu itu beliau ya panik juga ya, lah sedih, kaget ya, maka beliau sampai ibaratnya tidak terima ya, seakan-akan tidak terima bahwa Rasulullah itu sudah mati. Maka dia keluar dari rumahnya bawa pedang ya, di Madinah itu bawa pedang, kemudian mengatakan apa ya, mengatakan Muhammad mati, sini lawan aku, akan kupenggal kepalanya. Jadi ibaratnya nggak percaya, karena ibaratnya itu akal-akalannya orang munafik nih ibaratnya. Mengapa Muhammad kok mati ibaratnya kayak gitu. Nah, kemudian yang paling pertama kali menerima Abu Bakar, ya menerima Rasulullah wafat siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika izin masuk ya, kan izin masuk ke rumah beliau di rumahnya Aisyah itu masuk, kemudian ya tahu lah kalau misalnya Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, maka beliau keluar, ya beliau tarik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tinggi, lebih tinggi pada Abu Bakar, ya dan tahu sendiri tuh badannya ya Umar ya, ada yang mengatakan ya 2 meter, ada yang mengatakan lebih. Ya, sebabnya kan nanti kita akan bahas bahwasanya ciri-cirinya Umar ya, salah satunya ada yang mengatakan kalau naik kuda perang, yaitu kakinya sampai bawah. Ya, kakinya sampai bawah. Nah, dan itu Umar, ya waktu Umar membuatnya marah-marah kayak gini, ya Abu Bakar langsung tarik, duduk. Ya kan orang marah, ya itu harus duduk ya, salah satu untuk meringankannya. Maka pada saat itu ya semua kaum muslimin ya juga pada bingung, semua sahabat ibaratnya ya nangis, sedih ya. Kemudian Umar bin Khattab suruh duduk. Kemudian disitulah keluar bahwasanya ya peringatan dari Abu Bakar, dan ini menandakan kekuatannya imannya Abu Bakar. Ya. Kemudian beliau berkata kalimat yang ditulis oleh sejarah. Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ya, yang beriman kepada Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal, telah wafat. Wa man ya'budullah, dan barang siapa yang masih senantiasa beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan 2 ayat. Ya, pertama ayat di surat Az-Zumar, ya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan berkata kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad. Fa innahu mayyitun, sebagaimana mereka ya orang-orang biasa mati. Dan Abu Bakar membaca ayat kedua di surat Al-Imran, ya, juz keempat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihimur rasul.
Ya. Wa Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu adalah hanyalah seorang rasul. Ya qad khalat min qablihi rusul, telah masuk atau telah datang sebelum-sebelumnya ya rasul-rasul yang lain. Ya afa immata au kutila, apakah apabila ya rasul tersebut atau Muhammad telah mati, au kutilah atau dibunuh, in qalabutum ala aqabikum, apakah ketika rasul itu mati kalian berbalik ya kemudian tidak beriman lagi kepada Islam. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a, barang siapa yang berbalik ya murtad, karena sesungguhnya yaitu tidak akan membahayakan din Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Ya, Allah bisa mengirimkan kaum, menjadikan kaum untuk membasminya mereka lagi. Maka ketika itu sahabat diam. Ya, bahkan sahabat itu diceritakan apa? Seakan-akan baru mendengar ayat itu. Padahal mereka semua hafal. Ya, Al-Qur'an semuanya hafal. Tapi karena apa? Emosi, ya karena ibaratnya sedih yang tidak tertahan, ya kemudian lupa. Kemudian ya Umar berkata kepada Abu Bakar, sungguhnya aku tidak menyangka bahwasanya ayat itu telah turun. Sampai segitunya. Jadi di sini Abu Bakar tuh ya sudah kuat imannya, ya kuat, ya bisa mengendalikan emosi dengan baik. Jadi maka tidak heran Abu Bakar jadi sahabat yang paling mulia. Salah satunya yang bikin paling mulia ya, mumpung Ustaz ingat ya. Bahwasanya ya ketika Abu Bakar beriman, ya Abu Bakar kemudian langsung berdakwah. Jadi ibaratnya langsung tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku boleh mengajak atau boleh berdakwah sepertimu? Ya Abu Bakar pun dipersilakan. Abu Bakar pun berdakwah kepada teman-temannya. Dan lihat orang-orang yang diislamkan Abu Bakar, siapa saja? Setidaknya ada 6 orang. Orang-orang top juga ini. Orang-orang yang dijamin masuk surga. Pertama ada Utsman bin Affan, masuk Islam karena siapa? Abu Bakar. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah, ya, temannya karib Abu Bakar, ya teman berdagangnya Abu Bakar. Thalhah bin Ubaidillah. Ya nanti ketika perang Uhud dia melindungi Rasulullah dengan raganya. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah ketika perang Uhud itu mendapat 70 anak panah ya di badannya. Bayangkan 70 gimana ya? Ya. Dan beliau masih hidup. Apa? Beliau masih hidup. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Tahu sendiri lah, Abdurrahman bin Auf gimana sedekahnya, gimana sifat beliau, mulianya beliau. Kemudian ada Zubair bin Awam. Ya, salah satu kesatria Islam. Ya, penunggang kuda pertama di bala tentara Islam ya. Karena dia perang Badar yang menunggangi kuda itu kan cuma 2. Salah satunya yaitu Zubair bin Awam. Kemudian kelima siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya. Yang bahkan Rasulullah mengatakan, ya, Abu Ubaidah ini aminul hadil ummah. Adalah orang terpercaya umat ini. Maka ibaratnya udah paling terpercaya, dapat ACC dari Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia yang nanti juga ya hidup yang paling lama sampai zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka lihat 6 orang aja, misalnya Abu Bakar berdakwah itu 6 orangnya itu sudah orang-orang top semua, ya, orang-orang top Islam semua. Dan mereka itu semuanya dijamin masuk surga. Dari hadis Rasulullah SAW, banyak hadisnya. Ada yang hadis bunyinya ya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan itu ada hadisnya seperti itu. Ada hadis yang lain yang artinya nanti bahwasanya Rasulullah pernah mimpi ya di dalam ya mimpi melihat sahabat-sahabatnya itu berada di surga bersama dengan nabi-nabi. Ya, nanti Abu Bakar bersama nabi ini, terus Umar bersama nabi ini, dan seterusnya. Jadi ya bayangkan orang-orang 6 ini ya Utsman ya dan lain-lainnya. Dan antum tahu sendiri pahalanya orang berdakwah itu gimana? Gimana pahalanya? Jadi kalau misalnya antum pahala berdakwah ya man dalla ala khairin falahu khairun mislu.
Jadi bagi kalian kalau misalnya ya Rasulullah bersabda, kalau kalian berdakwah, ya kemudian dapat satu orang misalnya, satu orang itu belajar dari antum Al-Fatihah misalnya, ya Pak, belajar Al-Fatihah dari antum, maka selama dari orang itu bisa Al-Fatihah sampai dia meninggal, ya setiap sholatnya, setiap dia baca Al-Fatihah itu antum dapat pahala sama dengan orang yang antum dapat pahala. Maka bayangkan Abu Bakar dapat berapa itu? Ya, makanya nggak salah ya Umar mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar itu lebih berat daripada semua manusia di dunia. Karena 6 orang yang didakwahi ya orang-orang top semua. Ini menunjukkan juga bahwasanya ya Abu Bakar ya circle-nya itu circle-nya orang-orang bagus. Ya enggak? Circle-nya orang-orang bagus dan Rasulullah pun juga circle-nya orang-orang bagus. Karena memang orang-orang yang beriman sama ibaratnya beriman lewat Abu Bakar ini, ya dia didakwahi Abu Bakar ya bukan orang-orang biasa. Maka kemudian ya setelah Rasulullah wafat, ya, di hari itu setelah Abu Bakar berbicara seperti itu ya, kemudian ada sahabat yang datang. Wahai Abu Bakar, ya hendaklah engkau datang ke Sakifah Bani Sa'idah. Jadi ibaratnya Sakifah itu bahasanya apa ya, kayak gubuk ataupun rumah ya, rumah tempat kumpul-kumpul orang Arab. Ya. Dan di Madinah ya kan ada namanya Sakifah Bani Sa'idah, tempat kumpulnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah Ansor. Kemudian ditanya sama Abu Bakar, kenapa? Ada apa di sana? Mereka sedang menentukan siapa pelanjut Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abu Bakar ngajak Umar bin Khattab sama Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke sana. Ya di situ orang-orang Ansor sudah berkumpul, banyak sudah mau memutuskan bahwasanya ya pelanjutnya Rasulullah adalah Sa'ad bin Ubadah. Apa? Pelanjutnya Rasulullah adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ya ibaratnya ya pemukanya kaum Ansor. Ya orang yang sudah beriman juga sudah lama. Sa'ad bin Ubadah ini ibaratnya utusan yang mengikuti baiat Aqabah. Kalian tahu. Jadi ketika Mus'ab bin Umair itu dakwah ke Madinah, ya enggak? Kemudian kenapa Madinah tempat hijrah? Ya karena Mus'ab itu kan berhasil dakwahnya. Kemudian sekerombolan ya pemuka-pemuka Madinah itu menemui Rasulullah untuk ibaratnya buat perjanjian lah, baiat, bahwasanya kami siap menjadi tempat hijrah, tempat berpindah. Maka kemudian pindah sana. Jadi Sa'ad bin Ubadah sudah mulia kan, tapi ya Abu Bakar tahu bahwasanya ya memang ya aslinya kalau dari segi kemuliaan, dari segi sifat ataupun dari segi ya imannya ya memang orang-orang muhajirin itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Salah satu yang bikin tingginya apa? Ya karena orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang telah melewati Islam dari masa sulit, bukan masa yang sudah aman-aman sejahtera. Enggak. Abu Bakar ketika beriman ya disiksa, maksudnya ikut bersama Nabi ya kena siksa. Jadi orang-orang yang di Mekah yang dulu, apalagi orang-orang yang nggak kaya misalnya kayak Abu Ubaidah, ya Abu Bakar, ya pasti kena imbasnya, itu kena siksa orang Quraisy. Ya kemudian juga ya berasalkan dari ayat ya di surah At-Taubah bahwasanya ya orang-orang yang masuk surga itu adalah Rasulullah dan as-sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang pertama masuk surga, kemudian adalah muhajirin dan ansar. Jadi urutannya as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansar. Ya, kemudian Abu Bakar nggak langsung menawarkan diri. Ya, Abu Bakar tuh nggak mau dapat khalifah itu berat ya, nggak mau. Maka ketika masuk sana langsung mengatakan, wahai orang-orang Ansar, ya tentu banyak kemuliaan yang kalian punya. Maka kemuliaan mana lagi yang mau kamu ambil? Karena seperti itu, mengambil. Kemudian didengarkan, ya bahwasanya ya orang-orang Quraisy itu akan menjadi ya amir-amir kalian, ya ketua-ketua kalian atau khalifah-khalifah kalian, dan orang-orang Madinah Ansar itu menjadi wuzara. Wuzara itu perdana menteri atau ajudan-ajudannya orang-orang Quraisy. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, aku telah membawa 2 orang terbaik di sini, Umar dan Abu Ubaidah. Silakan pilih. Nah, seperti itu. Maka seketika itu ya Umar bin Khattab langsung kaget. Abu Bakar malah nawari, ya ibaratnya. Dikirakan ngajak ke sana
untuk mengatakan bahwasanya saya mau jadi khalifah, bukan. Tapi malah ya dia yang menyodorkan, ini ada Umar, ini ada Ubaidah, silakan pilih mana yang kalian cocok, ke orang-orang Ansar ya. Dari sini kita lihat bahwasanya memang Abu Bakar itu nggak mau, ya nggak berhasrat untuk menjadi khalifah. Kemudian di situ Umar berkata, ya wahai Abu Bakar, ya celakalah diriku, lebih baik aku mati ya dengan dipenggal oleh orang kalian di sini daripada aku harus menjadi pemimpin sedangkan di bawahnya ada Abu Bakar. Ya Umar pun nggak mau ibaratnya, karena segan juga sama Abu Bakar. Ibaratnya tadi habis marah ya, kemudian ditahan sama Abu Bakar, ya malu tuh. Kemudian Abu Ubaidah pun ya waktu itu langsung tertunduk. Ya kemudian orang-orang Ansar pun ya tahu bahasanya, oh memang masih ada Abu Bakar. Kemudian semua di situ, orang-orang di situ, Sa'ad bin Ubadah dan sahabat-sahabat yang lain, ya langsung berbaiat ke Abu Bakar Siddiq. Kemudian ya sebagai penutup, ya kita ngambil sedikit nanti ya untuk pembahasan yang akan datang. Ya bahwasanya nanti ketika Abu Bakar sudah dibaiat ya, kemudian esok harinya diumumkan, kemudian semua orang Madinah di situ ya berbaiat kepada Abu Bakar. Dan nanti Abu Bakar baru selesai jadi khalifah. Berapa hari kemudian ya langsung banyak berita-berita bahwasanya apa? Banyak orang-orang ya murtad. Karena memang kematiannya Rasulullah itu langsung dirasakan, langsung tersebar. Kemudian orang-orang Arab ya yang ibaratnya baru masuk Islam di akhir-akhir ya tahun 9 Hijriah, 10 Hijriah itu yang dikirimi Nabi surat-surat, yaitu ibaratnya langsung pada murtad semua. Kemudian ada banyak yang ngaku-ngaku sebagai nabi palsu. Dan salah satunya penyebabnya karena orang Arab itu kan memang sifatnya itu fanatisme. Apa fanatisme? Ya, fanatik itu bangga dengan dirinya, terlalu berbangga diri dengan kabilahnya mungkin atau dirinya. Jadi salah satunya ya kenapa yang paling banyak Musailimah ya. Paling betul namanya Musailimah. Ya Musailimah kenapa kok banyak pengikutnya, bahkan sampai 70.000. 70.000. Salah satunya ya karena dia juga bekerja sama dengan nabi palsu lain ya. Dia nikah sama siapa? Sajah, nabi palsu perempuan. Kemudian juga ya karena orang-orang Yamamah ini, orang-orang Bani Hanifah ini itu ya tahu bahwasanya ya aslinya Musailimah ini cuma membual ya Dia cuma membual. Tahu kalau misalnya ini ibaratnya omong kosong lah. Dia sampai buat surat yang paling terkenal ya, ada surat kodok ya, 2 kodok wadifda ya. Disamakan surat Al-Qari'ah. Kemudian ada surat Al-Fil disamakan kayak surat Al-Adiyat dan seterusnya. Ya orang-orang Arab itu sudah tahu, atau orang-orang Bani Hanifah ini sudah tahu kalau Musailimah ini bohong. Tapi karena ibaratnya senang, ada nabi nih di kaumku. Ibaratnya kayak gitu. Bisalah ini kita menjadi kuat kayak Rasulullah dulu ketika masih ada. Ibaratnya kayak gitu. Maka tersebar luas, mulai banyak ya fitnah. Fitnah pertama yaitu adalah fitnah yaitu sebagaimana kalau di Madinah kan orang nggak percaya Nabi Muhammad telah mati, telah wafat. Tapi orang-orang Arab naik kesempatan, Nabi sudah mati. Berarti kalau Nabi sudah mati, nggak ada kewajiban. Ya, maka nanti ada beberapa orang-orang nanti yang menolak zakat. Ya bahkan ini datang ke Madinah, ngomong ke Abu Bakar. Ya, kami akan tetap sholat, tapi kami tidak akan mau bayar zakat. Ya karena zakat kan ibaratnya dikurangi, ya uangnya dikurangi. Ya. Karena zakat itu untuk Rasulullah. Ya. Karena sekarang Rasul sudah nggak ada, berarti zakat itu nggak ada. Dimarahi sama Abu Bakar. Ya udah balik sana, tak perangi ya. Kayak gitu. Diperangi. Kemudian salah satu pekerjaan Abu Bakar di awal ini, ya karena sudah tahu kan ini posisinya orang Arab ini sudah bergejolak semua ini, bahkan sampai Yaman. Ya bahkan ada beberapa sahabat, ada beberapa sahabat pun ya ikut terhasut yang ada di orang Arab ini. Nah, kemudian di situ ya kaum muslimin juga menghadapi dilema pasukannya Usamah bin Zaid. Karena ketika Rasulullah tahun 10 Hijriah
itu sudah ingin mengirimkan pasukannya Usama bin Zaid untuk menghadang orang Romawi. Ya, imbas dari perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk. Walaupun perang Tabuk gak jadi ya, karena Romawi mundur, takut ya ibaratnya. Kemudian ya dikirimlah ya Rasulullah di akhir hayatnya itu sebelum meninggal ya menyiapkan pasukan Usama bin Zaid. Yang padahal waktu pasukan itu di dalamnya ada Ali, ada Umar, dan ada Abu Bakar. Usama bin Zaid umur baru 17 tahun. Ya, mimpin pasukan. Akan tapi karena Rasulullah wafat kemudian tertahan di bagian utara Madinah. Ya sekitar 3 mil. Maka kemudian Abu Bakar langsung buat keputusan bahwasanya ya ini sini menunjukkan bahwasanya ya Abu Bakar juga sangat percaya maksud dari Rasulullah dan tahu maksudnya dikirimnya Abu Bakar Usamah bin Zaid ini untuk apa. Kemudian ya dia sempat debat sama Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Kamu masih mau ngirim pasukan seperti ini dengan keadaan ya sekeliling orang-orang Arab seperti ini." Bahkan kan ada kabar-kabar bahwasanya orang-orang yang menolak zakat, orang-orang yang nabi palsu ini mau nyerang Madinah. Mau nyerang Madinah. Maka nggak mungkin kan ibaratnya. Pasukan ibaratnya Muslim sudah cuma seperti ini di Madinah, antum mau kirim lagi ibaratnya gitu, mau dikurangi lagi. Kan jumlahnya Usama bin Zaid itu ada yang mengatakan 3.000, ada beberapa riwayat yang mengatakan 30.000. Banyak atau enggak? Banyak. Makanya kalau misalnya berangkat, maka nanti kosong Madinah. Abu Bakar mengatakan, enggak, aku ingin memberangkatkan. Karena Rasulullah sudah menyiapkan, ya maka aku akan harus melanjutkan. Dan panggilannya Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu belum Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin ketika Umar bin Khattab. Jadi khalifah itu Abu Bakar itu dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah. Jadinya kalau misalnya teman nanti lihat film Umar bin Khattab, ya ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah, dia dipanggil ya Khalifati Rasulillah, ya Khalifatu Rasulillah. Wahai pengganti Rasulullah SAW. Dan nanti berangkatlah Usama bin Zaid. Yang ketika Usama bin Zaid ini berangkat, ya pasukannya berangkat, Umar tuh ikut di dalam situ. Umar itu ikut dalam situ. Tapi karena Abu Bakar butuh Umar ibaratnya, butuh ya orang-orang yang menguatkan di Madinah ini. Jadi ibaratnya Abu Bakar siap kalau mau ada yang nyerang, ya monggo ibaratnya kayak gitu. Ya saya siapkan posko perang. Tapi saya juga mau berangkatkan ini. Cuma ya karena Abu Bakar kan tidak etis lah minta Umar kembali ya. Dia makanya membisiki Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid kan jenderalnya, pemimpinnya. Usama bin Zaid suruhlah Umar untuk di Madinah. Ya, ketika itu Usama bin Zaid nurut dan mengatakan ke Umar untuk tetap di Madinah bersama Abu Bakar. Usama bin Zaid berangkat ya ke mana? Ke atasnya Tabuk ya, sudah sampai perbatasannya tempatnya Romawi di sana. Kemudian ya pasukan-pasukan ini beberapa ada yang menyerang Madinah. Dan di situ ya alhamdulillah bi'nillah ya dibatalkan oleh Abu Bakar dan juga Umar yang berjaga di Madinah. Salah satu faedahnya apa? Biar Usamah ini ke atas. Ya, Usamah berangkat itu kenapa? Ya, karena di situ strateginya ya bukan cuma ibaratnya hanya menjalankan janji Rasulullah. Rasulullah pun sudah tahu, ya Usamah bin Zaid itu berangkat untuk apa? Ya, berangkatnya untuk apa? Untuk biar Romawi ini nggak ikut campur dengan permasalahan yang ada di Jazirah Arab. Jadi nanti ya kan Ustaz bahas ya bahwasanya kenapa kok Islam tuh nyerang, ya ibaratnya bahasanya kan kayak membebaskan ya, menaklukkan, menyerang Romawi, menyerang Persia, ya enggak? Seakan-akan menyerang. Padahal bukan seperti itu aslinya, bukan seperti itu. Ya, bahwasanya nanti ya salah satunya ya karena Romawi tahu, Rasulullah sudah meninggal ini. Orang Arab ini sudah waktunya ini ibaratnya sudah pecah belah, maka bisa nih nyerang, ibaratnya kayak gitu. Persia juga berpikir di situ, wah ini kesempatan ini, saatnya manas-manasi. Ya nanti kita tahu bahwasanya kenapa kok kekuatannya Musailimah itu kuat, salah satunya ya dibantu oleh Persia. Ya di sini, jadi Usama bin Zaid itu berangkat. Jadi dari situ manfaatnya apa? Orang Romawi takut, maksudnya tidak ingin menyerang.
bahwasanya oh kok masih ngirim pasukan, oh berarti ini apa berita yang tadi yang apa Arab terpecah belah itu ibaratnya bohongan, buktinya ini masih bisa mengirim pasukan 30.000. Ya, hingga dari situ Romawi ini mengurungkan niatnya untuk menyerang dan sudah baku hantam, ibaratnya sudah ketemu perang sama Usama bin Zaid dan Usama Zaid menang. Bahkan ya ada yang mengatakan riwayatnya ya yang tidak ada yang syahid di situ. Apa? Nggak ada yang syahid. Atau ada yang mengatakan syahidnya cuma ada 2 orang. Dan itu orang-orang munafik. Maksudnya yang meninggal waktu perang itu ya orang-orang yang kabur dari medan perang. Jadi Usama bin Zaid balik dengan kemenangan yang gemilang. Salah satunya ya strateginya apa? Biar Romawi itu nggak ikut campur dengan masalah di Arab ini. Mungkin nanti besok akan saya jelaskan bahwasanya ya Abu Bakar kemudian mulai menyerang, mengirim satu-satu pasukan ke semua jazirah Arab. Ada yang kembali ke Islam, ada yang ya mati dibunuh, ada yang bahkan kabur kemudian nanti masuk Islam kembali dan seterusnya. Ya mungkin ada yang tanyakan sampai sini. Khilafah, bismillah. Nanti antum bisa baca ya di buku-buku lain. Ya banyak buku tentang Khilafah Rasyidin. Kalau mungkin antum bingung, apa namanya? Bingung. Di maktabah itu ada tinta emas sejarah. Itu kalau mau sekilas. Tapi kalau setelah Ustaz baca itu memang beberapa itu tidak akurat di sana. Apa? Tidak akurat. Tapi antum setidaknya sudah tahu alur ceritanya gimana. Itu di tinta emas sejarah. Atau di buku toko apa? Tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh sejarah. Ya, di situ antum itu diurutkan per huruf malah. Ya, antum bisa nyari di situ. Sebenarnya minimal ya, walaupun pendek. Kayak misalnya antum tapi ingin tahu Abu Sufyan siapa, langsung dibuka. Abu Sufyan cari. Buka sudah ada di situ. Mungkin karakteristiknya ataupun apa. Jadi cuma pendek inti-intinya saja. Kemudian misalnya antum mencari Muawiyah atau dan seterusnya. Itu ada di maktabah. Ataupun ya cari buku atau beli buku Khulafa Rasyidin. Ada yang tanya kan? Sampai sini. Dari sini semangat lagi untuk berjuang. Ya intinya apa diadakannya daurah ini biar ya setidaknya antum tahulah sedikit sirah. Dan kalau antum misalnya apa namanya? Pingin apa namanya bisa baca kayak gitu dan nggak asing sama orang-orangnya, atau mulai dari baca yang sahabat-sahabat Nabi dulu. Nah, di maktabah ada 60 sahabat Nabi. Itu antum tamatkan coba. Apa? Coba tamatkan. Ya, nanti antum setelah itu antum baca sirah Nabawiyah aja. Antum sudah banyak tahu, oh ini, oh ini deng ini, oh ini, oh ini. Bisa langsung nyebut orang-orangnya dan tahu orang-orangnya siapa ketika disebut di namanya di Sirah Nabawiyah. Begitu juga ketika antum sudah masuk ke Khulafaur Rasyidin, antum baca sirah Abu Bakar, oh jenderal yang dikirim-kirim itu ini. Oh ini orangnya ini ding. Oh ini orangnya yang ini. Oh ini orangnya ini. Antum langsung bisa tahu. Oke, mungkin hanya itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.